Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cirebon Pustaka TV kembali di acara Bincang-Bincang Budaya bersama Badar dan juga Dr. Haji Ropan Safari Hasim M. Hum. Beliau adalah filolog. Hari ini kita akan mengupas tentang sosok guru ya dari putra Prabu Siliwangi yang kemudian dia berguru kepada beliau, diantaranya Walang Sungsang, Rara Santang, dan Kian Santang. Kita akan mengupas tentang Syekh Nurjati atau Syekh Idofi, Syekh Dahtul Kahfi, ya, yang ini merupakan pengajar di Pasambangan Jati, Pengguron Pasambangan Jati. Baik Kang Opan ya, sebenarnya sosok Syekh Nurjati ini siapa sampai begitu melegenda dan YIN Cirebon juga mengabadikan sebagai nama dari Institut Agama Islam Negeri Cirebon, yaitu YIN Syekh Nurjati Cirebon. Iya, terima kasih Pak Badar. Syekh Nurjati itu gelar ya, gelar anumerta. Nama aslinya adalah Syekh Idofi Mahdi. Beliau berasal dari Baghdad. Menurut catatan Purwakarta Nagari, beliau datang ke Cirebon itu tahun 1520. Sepertinya ada pembagian tugas ya antara Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq, kemudian Syekh Idofi Mahdi, dan Syekh Bayanillah. Jadi tiga ya. Tiga orang. Ya. Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro, Syekh Idofi Mahdi atau Syekh Nurjati, dan juga Syekh Bayanillah. Nah, ketika Syekh Nurjati datang, Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq itu dakwahnya dipindah ke barat. Beliau tinggal di Pulau Kalapa, Karawang. Ya, pada masa itu tentu saja jalur transportasinya lewat laut. Laut ya. Lewat laut. Dan di situ jumeneng Syekh Nurjati atau Syekh Jadi Idofi Mahdi. ini tuh sebenarnya antara Syekh Hasanuddin dengan Syekh Nurjati ini memang betul-betul tokoh yang ditugaskan ya. Betul. Sehingga ketika Syekh Nurjati datang, Syekh Kuro kemudian menempati tempat yang lain gitu Iya, kan. sepertinya ada lembaganya yang menugaskan mereka. Mereka ya. Dan Syekh Idofi Mahdi itu bertempat tinggal di yang sekarang jadi kuburannya. Di Gunung Jati ya. Ya, di Giri Ambaran Jati. Kiri Ambaran Jati. Itu tempat pesantrennya di situ, tempat tidurnya di situ, Sampai meninggalnya dimakamkan di situ. sampai meninggalnya di makam di situ. Nah, Syekh Nurjati ini ke baratnya dakwahnya sampai ke sekitar Cimanuk tuh, Kali Cimanuk. Kali Cimanuk, Indramayu ya. Ya, di sana ada masjid di Desa Bondan yang menurut riset Kementerian Agama itu dibangun oleh Syekh Nurjati. Iya, Masjid Bondan yang pakai kayu ya. Betul. Kalau nggak salah itu posisinya di Sukagumiwang. Iya, di Desa Bondan Sukagumiwang. Masjid Bondan ya. Cuma sekarang kita agak sulit meneliti tentang material dari benda itu. Benda itu ya. Sebab pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ada waktu wakilnya Pak Adam Malik, itu Pak Adam Malik yang menyumbang merehab Masjid Bondan Masjid itu. Bondan itu. Hampir semua barang-barangnya baru, tidak ada apa ya yang tersisa dari material lamanya apa itu ya, hampir nggak ada. Hanya memang bentuknya itu tetap dipertahankan dalam bentuk panggung. Itu sampai ke situ dakwahnya. Dan beliau bertempat tinggal di Giri Ambaran Jati. Karena beliau tinggal di situ di bawah tebaran lampu cahaya mercusuar,
Ya mercusuar kan dalam bahasa Arab itu nur. Nur ya. Kemudian di situ bukitnya Bukit Jati, jadi Cahaya Jati, Nur Jati. Jadi pengertian cahaya justru dari mercusuar itu ya. Iya, Karena yang menyinari sekitar pohon-pohon jati itu ya. iya, karena itu tidak ada cahaya yang lebih terang dari itu. Mercusuar saat itu ya. Iya, jadi kemungkinan toponimisnya itu diambil dari itu. Dan beliau juga ada 90 orang anak buahnya yang nanti menyebar dan berdagang, menikah dengan penduduk lokal. Nah, sebelumnya kita ini ada adonan Cina, ditambah lagi adonannya Arab. Wis campuran lagi ya. Iya, jadi kita tambah sedep jadi mukanya orang Cirebon nih. Ini ya. Nah, beliau minta izin pada Ki Giding Tapa untuk bertakwah di situ. Yang membuat Syekh Nurjati itu ngetop setelah punya murid 3 putra Pajajaran. Tapi sebelum berguru ke Syekh Nurjati, 3 putra Pajajaran itu berguru ke Syekh Kuro dulu, belajar ngaji dulu. Ketiganya ya, jadi sebelum Syekh Nurjati masuk ya. Iya, sebab kalau dalam catatan Serat Carukanda itu lewat laut. Dari Pajajaran ke situnya. Iya, lewat laut. Kalau versinya Babat Alas Cirebon ya, Babat Tanah Sunda, Tanah Sunda, Tanah Cirebon itu lewat darat. Kalau versinya Mama Leman, saya kira masa itu cukup logis ya kalau kita menggunakan jalur transportasi laut. Dan ketika tamat di Syekh Kuro, kemudian disuruh mengembangkan belajarnya, yaitu di Syekh Nurjati atau Syekh Idofi Mahdi. Sekitar tahun 1445 itu kedua putra Pajajaran itu disuruh berhaji. Di sana itu tinggal di rumah saudara Syekh Nurjati. Jadi masih maktabnya masih saudara ya. Iya, di sana itu ada Syekh Bayanila Syekh Bayanila itu ya. atau dikenal dengan Syekh Maulana Akbar. Syekh Maulana Akbar. Di tahun yang sama, ketika Pangeran Cakrabuana pulang, adiknya justru dapat jodoh di Orang sana ya. ya dapat jodoh di Mekah juga. Waktu itu ada keluarga Ahlul Bait, Syarif Abdullah Al-Jibti atau nama lainnya Sultan Hud Al-Asar Al-Jibti, itu berjodoh dengan Nyimas Saripah Mudaim atau Nyimas Rara Sandang atau Nyai Sari Kabunan, atau kalau di naskah Sunda itu Ratu Raja Salang. Ratu Raja Salang. Iya, kita naskahnya macam-macam, ternyata namanya macam-macam juga. Nah, menikah di sana dan Pangeran Cakrabuana juga tinggal di sana. Ya, wilayahnya macam-macam nih Pak Badar. Ada yang nyebut Bani Israel, ada yang nyebut Mesir. Mesir ya. Nah, kalau lihat Bani Israel, saya pernah ke sana dan mencoba menelusuri. Ternyata yang dimaksud Bani Israel itu di sana sudah ada 2 wilayah, barat dan timur. Timur ya. Yang barat itu Yahudi, yang timur itu Arab dan Nasrani dan Muslim. Muslim. Jadi memang Yahudi memisahkan sendiri ya. Iya, nyarinya ya sulit karena nama Syarif itu begitu banyak di sana. Sebutan si Syarif itu ya. Iya, di sana ada Jordan, ada Palestina, ya. Semuanya
Muslim. Jadi wah ini sulit juga. Kata Profesor Dadang Wildan yang pernah meneliti di Mesir, ya nyari Syarif juga sulit. Kata beliau sama seperti nyari Asep di Bandung. Karena semua namanya Asep ya. Iya, jadi Kayak Cirebonnya kacung kan. iya, kacung kabeh, nok kabeh. Kabeh. Itu kita, waduh ini luar biasa. Makanya satu peluang yang kita coba harus meneliti Syarif itu atau Sunan Gunung Jati itu dari Cina. Akan lebih mudah ya mungkin ya jalurnya ya. Nah, entah lewat mana ya. Kan Habib-Habib seluruh dunia itu menyebarkan Islam ke berbagai negara termasuk di Cina itu juga. Kenapa tidak gitu? Kita dari mana aja nggak apa-apa. Kalau turunan Nabi itu ya tetap sebagai orang mulia. Nah, kemudian Syekh Bayanila itu ikut pulang ke Cirebon dan nanti ditugaskan oleh Syekh Nurjati untuk menyebarkan ke wilayah selatan. Daerah selatan tuh. Ya sampai ke Kuningan apa ya. Jadi sebelum Sunan Gunung Jati datang itu ada wali-wali sebelumnya yang disebar. Ya tapi masing-masing pribadi ya. Pribadi tidak atas kelembagaan mungkin. Iya, belum punya lembaga, belum punya imperium Islam. Itu ya. Dan kemudian nanti Syekh Nurjati pula lah yang menyarankan Pangeran Cakrabuana ini untuk menyebarkan Islam, mempersiapkan sebuah imperium, mempersiapkan sebuah kekuasaan. Sebelumnya di masa ayahnya kan Raden Pamanah Rasa itu, ayah Pangeran Cakrabuana juga memiliki daerah Singapura ini. Singapura itu daerah yang nanti akan diserahkan kepada Anaknya. anaknya Raden Pamanah Rasa. Nah, ketika beliau di sini itu ada konflik. Singapura itu berkonflik dengan Japura. Japura itu kerajaan sendiri berarti ya. Iya, itu Prabu Amuk Marugul itu baratnya Muara Tua Pak Badar. Jadi Muara Tua ke timur itu sudah Udah Japura ya, beda Japura. lagi ya. Muara Tua ke utara ya Singapura. Singapura ya. Japura, Singapura ya tidak jauh dari. Iya, sungainya sungai apa tuh ya kalau apa ini yang depan keraton itu? Yang Kali Sabah itu, Kali Suba. Kali sebenarnya yang di belakang. Yang di belakang, yang di depannya tuh Cipadu dah. Cipadu ya, Kali Cipadu. Kali Cipadu. Nah, kesananya kan Muara Tua. Ya sekarang orang nggak ada yang mengenal Muara Tua di mana itu. Di mana posisinya ya? Iya, sebetulnya itu penting karena dulu menjadi batas dari Japura dan Singapura ya. Nah, di masa Ki Gedeng Dapa lewat bantuan menantunya Pangeran Jayadewata atau Raden Pamanah Rasa itu disatukan Antara Japura dengan Singapura ya. Nah, ketika masa Pangeran Cakrabuana itu antara Wonogiri juga sudah menyatu. Wonogiri kalau sekarang di mana itu? Sekitar Palimanan. Palimanan ya, karena itu memang pusat-pusat selatan ya. Iya. Penghubung ke arah Raja Galuh. Iya, daerah situ. Jadi Pangeran Cakrabuana itu disuruh mempersiapkan membangun infrastruktur kerajaan. Setelah kerajaan-kerajaan kecil di Cirebon ini disatukan oleh Cakrabuana ya. Iya, baru Pangeran Cakrabuana itu meminta izin kepada ya sebetulnya ayahnya sendiri. Ya. Jadi Singapura, kemudian Jagapura ya, kemudian Japura, Singapura, kemudian Lemah Pungkuk mungkin ya.
Iya, Karena Pangeran Cakrabuana itu kan kemudian padukuhannya pusatnya di Lemah Wungkuk. sekitar ya itu 1447. Yang kita jadikan ulang tahun Cirebon itu. 1447 itu. Nah, waktu itu di Lemah Wungkuk ada komposisi penduduk. Sudah ada orang, ya dominasi Jawa dan Sunda. Jawa dan Sunda ya. Ada Arab, ada Swarna Bumi, ada Hujung Medini, ya, mungkin Malaka ya. Kemudian Syam, ya sekarang mungkin antara Syria, Israel, Palestina, kumpul, Yordan, ya, Yordan. sekitar wilayah situ. Kemudian ada India, India juga ada ya. ada Cina. Makanya pedukuhan yang dibangun di atas Lemah Wungkuk, Wungkuk. lemah yang mendukul kalau Wungkuk. Iya, Wungkuk ke Bungkuk lah. Iya, Bungkuk. Nah, dari situ dulunya hutan. Hutan Bana Liwungan Kang Sungai Leo Dubila. Makanya dulu disebut Lowong Goib. Luwung Goib. Nah, makanya sekarang pemerintah kota tuh the gate of secret. Programnya itu mungkin diambil dari situ ya. Misteri ya. Iya, penuh misteri. Ada misteri. Nah, itu sudah campuran orang Serbono. Nah, itu akhirnya disebut Caruban itu ya. Caruban. Jadi sebenarnya Caruban itu ya menggabungkan Japura, Singapura, ya kan? Karena itu adalah dulu kerajaan-kerajaan kecil ya. Iya, Caruban dari beberapa kerajaan. Kemudian oleh Pangeran Cakrabuana mereka disatukan, ya. Kemudian bapaknya meng-SK-kan seperti itu mungkin ya Pak Wan? Betul, bapaknya itu mengirim mantri pepitu. Untuk mengangkat putranya sebagai salah satu waktu itu masih Adipati. Adipati ya. Kalau Adipati hubungan dengan Pajajaran seperti apa berarti? Iya, bayar upeti. Baru peti ya. Kan itu secara tidak langsung merupakan bawahan dari kerajaan Pajajaran. Upetinya itu Uyah Lantrasi. Oh, Uyah Lantrasi ya. Sekali lagi dikirim. itu gua sambel gue ya. Iya, untuk ikatan antara anak dan orang tua, makanya tiap tahun kirim sekian pikul Uyah dan Trasi. Nah, nanti dikirim ke Balirante. Dari Balirante diambil oleh Prabu Cakraningrat. Dikirim ke Prabu Cakraningrat berarti itu masih keturunan Pangeran Cakrabuana ya. dari Prabu Siliwangi juga. Prabu Siliwangi juga ya. Memang namanya sudah Cakraningrat atau itu hanya sebuah gelar aja? Ya, Pangeran Jayaningrat atau Prabu Jayaningrat ya. Cakraningrat. Dibawa ke Balerante, makanya telah Balerante juga Iya, Bale itu ikatan pemerintah, ikatan pemerintahan lah kepada pemerintah pusat. Rante itu ikatan. ikatan. Jadi tidak pengertian rantai ya rantai beneran ya. Iya. Kan Sebuah- dulu ketika Pangeran Cakrabuana diangkat itu ada Patandaka Prabu. Patandaka Prabu yang satu itu Bale. Mande itu tempat Mande. pertemuan. Nanti ada Kandaga. Kandaga ya. Itu semacam kotak tempat arsip. Kemudian ada Duhung, pusaka keris. Kemudian ada Lampit. Lampit ya. Kemudian itu untuk mendata arsip-arsip itu. Jadi sebetulnya udah modern arsip-arsip itu, hanya kita tidak pandai Menyimpan ya. menyimpan, memperbaharui atau melestarikan gimana lah. Akhirnya ya kita nggak ada catatan. Itu Pak. Baik, menarik sekali nih Kang Opan ya. Kita membahas tentang tokoh sosok Syekh Nurjati yang ternyata dia menginspirasi untuk muridnya setelah pulang haji kemudian mempersatukan beberapa kerajaan-kerajaan kecil di bawah Pajajaran seperti Japura dan juga Singapura yang kemudian berubah menjadi Caruban dengan pusat di Lemah Wungkuk, dan saat itu Pangeran Cakrabuana dengan gelar Sri Mangana ya. Iya, Sri Mangana gelar dari Pajajaran oleh Prabu Siliwangi. Pangeran Cakrabuana diangkat sebagai adipati di Caruban Nagari. Nah, yang akan datang saya akan mengupas dari Caruban Nagari kemudian menjadi Kesultanan Cirebon,
dengan munculnya Syarif Hidayatullah sebagai Sultan Cirebon. Kita ketemu di kesempatan yang akan datang, dan terima kasih Kang Opan atas obrolan budaya ini. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang cukup menarik. Kita akan mengupas tentang siapakah itu Cakrabuana yang kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada ponakannya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Saya Badar mengucapkan terima kasih, dan Kang Opan saya juga terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.